Teman-teman, di sini kita akan belajar di hari pertama untuk membuat desain website. Teman-teman, di sini mungkin kita akan menggunakan bahasa HTML. Mungkin sudah pada tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan HTML itu sendiri. HTML sendiri itu adalah Hypertext Markup Language. Nah, dia ini adalah bahasa untuk membuat sebuah halaman website. Nah, teman-teman, kenapa sih kita penting belajar untuk HTML ini? Teman-teman mungkin sudah pernah ya melihat website-website yang terkenal ya teman-teman. Nah, di website itu pasti mempunyai halaman yang bagus-bagus. Nah, untuk membuat halaman bagus itu kita menggunakan bahasa seperti HTML ini sendiri teman-teman. Jadi akan membuat struktur itu dari HTML itu sendiri. Nah, untuk membuatnya itu sendiri, saya di sini menggunakan Visual Studio Code, teman-teman. Nah, di sini untuk membuat atau mengolah bahasanya. Selain Visual Studio Code, saya harus menginstal extensionnya. Nah, extensionnya ini berupa namanya live server. Nah, teman-teman harus install terlebih dahulu live server. Jadi bisa didapatkan di extensionnya, teman-teman. Fungsinya buat apa? Nanti saya akan jelaskan untuk live server sendiri untuk fungsinya ya. Yang jelas teman-teman harus menginstalnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada teman-teman harus menyediakan folder sendiri untuk desain webnya ya, atau membuat belajar untuk desain webnya. Untuk langkah pertama, jelas saya akan membuat sebuah halaman atau file. Di sini dinamakan index.html ya, biar diarahkan langsung ke bahasanya HTML seperti ini. Nah, di sini sudah ada index.html, teman-teman. Nah, setelah itu kita untuk membuat templatenya, teman-teman cukup tambahkan tanda seru saja. Klik tanda seru yang paling atas, nanti akan ada templatenya. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih yang ada di sini. Pertama, doctype HTML. Ini memberitahu bahwa browser ini adalah dokumen HTML5, teman-teman. Lalu di sini ada HTML link sama dengan N ya. Ini artinya menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau kalian ingin pakai bahasa Indonesia, dia pakai ID ya, ID ya. Lalu ada head. Nah, head ini adalah bagian informasi dari dokumen ini, teman-teman. Lalu ada titelnya. Untuk titel sendiri, titel ini sebagai judul halamannya, teman-teman, browsernya ya. Lalu di sini ada bodinya. Bodinya adalah bagian utama si websitenya. Bikin tulis, ada informasi websitenya atau tentang kop surat ya. Kalau kalian ingin bikin tipe-tipe seperti kop surat atau bikin formulirnya dan lain-lainnya, itu di sini. Nah, di sini body bisa berisi apapun yang ada di sini. Belajar kali ini kita akan berharap jelasnya untuk menghasilkan sesuatu ya teman-teman. Tidak hanya belajar untuk bikin website, kalau bisa kita juga belajar untuk mendapatkan mungkin pundi-pundi rupiah atau dolar ya teman-teman, bisa dapatkan ya di sini untuk membuat websitenya. Nah, kenapa sih kita harus belajar HTML ini? Ya, seperti kalian ketahui, HTML sendiri adalah sebagai semua halaman website itu yang ada di internet itu menggunakan HTML. Jadi tanpa HTML, website kalian itu akan tidak menarik ya teman-teman. Seperti kalau kalian ingin bikin rumah itu tanpa fondasi ya, tanpa fondasi tulang atau ototnya ya teman-teman, itu yang akan kita buat di sini teman-teman. Maka yang harus kalian pelajari itu pada saat kalian bikin website itu memang harus belajar HTML dulu. Nah, di sini setelah kita bikin HTML, mungkin kita masih ada tahap selanjutnya, yaitu masih salah satu bahasa lagi ya setelah ini. Nah, tapi itu akan saya jelaskan nanti. Nah, coba sekarang kita perhatikan untuk pembuatan website yang akan kita buat sekarang. Oke, untuk pembuatan website, di sini saya akan membuat mungkin biodata ya, atau tentang nama lengkap dan pokoknya hal-hal yang gampang ya, yang gampang terlebih dahulu ya di sini. Di sini kita sudah mengetahui dokumen,
lalu bodinya yang akan kita isi untuk sebagai halamannya. Oke, pertama saya akan memperkenalkan ke teman-teman tentang titelnya. Titel ini adalah sebagai judul halaman. Kalau misalnya di sini saya ganti menjadi halaman pencari uang ya, pencari uang seperti ini. Nah, mungkin akan saya gunakan live server. Setelah kalian menginstal live server, nanti akan muncul di bagian pojok kanan bawah seperti yang ada di kursor saya, yaitu go live. Kalian tekan saja go live-nya. Nanti akan muncul halamannya. Nah, seperti yang kalian ketahui, tadi saya mengetik untuk titelnya adalah pencari uang. Maka akan muncul di sini pencari uang. Nama halamannya ya, pencari uang. Oke, biar lebih enak saya akan membagi dua ya kali seperti ini. Ini untuk kita belajar, lalu di sini halamannya. Jadi hasil halamannya akan terlihat langsung teman-teman. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Oke, kita akan saya rapikan terlebih dahulu ya. Oke, pencari uang. Sekarang yang kedua saya akan membuat headingnya. Heading itu terdiri dari H1 sampai H6 kalau tidak salah mungkin ya. Jadi hurufnya ini akan tergantung seperti headingnya ya. Jadi dia semakin besar angkanya atau H6 atau H6 H5 H6 itu bahkan semakin kecil. H1 itu mungkin akan semakin besar. Contohnya di sini saya cukup pakai H1 saja ya. H1. Nah, teman-teman cukup ketik saja H1, nanti akan muncul. Misalnya, halo, apa kabar? Seperti ini. Nah, agar tampil, teman-teman cukup tekan Ctrl S atau save ya. Kita save saja. Bisa cari di, misalnya kalau kalian ingin mencari di sini, kesusahan untuk tekan Ctrl S-nya atau tidak mempunyai S-nya rusak contohnya ya. Kalian bisa klik file lalu save saja seperti ini. Nah, itu cukup ya. Tapi kalau keyboard kalian dalam keadaan bagus, kalian cukup tekan Ctrl S secara berbarengan saja teman-teman, seperti yang saya contohkan sekarang ini. Tekan Ctrl S, nanti akan muncul halo apa kabar. Oh ya, kurang spasi ya, dan tanda tanya. Nah, dia akan muncul. Halo, apa kabar? Bagaimana dengan H2? Kita coba H2. Saya coba ya. Saya dalam keadaan baik. Tekan Ctrl sama S saja. Dia lebih kecil ya. Akan lebih kecil ya. Dan seterusnya sampai H6 ya. Heading 6-nya ya teman-teman. Inilah salah satu fungsinya. Apakah cuma ini saja? Nah, tidak seperti saja teman-teman. Ada namanya P. Kalau kita tahu P ini adalah sebagai paragraf. P, kalian tekan P saja. Nah, di sini halo, ini adalah hari pertama saya. Ada suara kentongan ya karena saya mengerjakannya malam-malam. Hari pertama saya untuk belajar bikin web, desain web ya, desain web seperti ini. Tekan Ctrl sama S, nanti akan muncul. Lalu apakah yang terjadi kalau saya hanya langsung mengenter seperti ini? Saya coba untuk menggunakan enter, lalu tekan Ctrl save. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak akan mengenter seperti ini teman-teman. Lalu bagaimana cara membuatnya agar dia terlihat seperti ada enternya ya, atau ke baris selanjutnya ya? Teman-teman harus bikin lagi di sini
Mungkin kita contohnya ya, kita tambahkan saja di sini P saja lagi. Ini sedang saya coba ya. Nah, dia ada jarak ya di sini teman-teman. Oke, jadi sangat penting sekali ya live server itu ya. Kita bisa melihat hasilnya langsung ya teman-teman. Oke, setelah ini saya akan membuat hyperlink ya teman-teman, membuat hyperlink. Nah, di sini ada dua yang akan saya buat. Pertama, hyperlinknya itu untuk website dan gambar, teman-teman. Di sini saya contohkan akan menambahkan sebuah hyperlink. Misalnya, kita akan mencari di bagian Google-nya ya. Mungkin saya akan cari di sini Galileo ya, informasi tentang Galileo. Contohnya website Galileo itu ada di Wikipedia. Nah, mungkin akan saya copy saja websitenya, linknya ya. Lalu kita akan kembali lagi ke dalam websitenya. Nah, di sini saya ingin hyperlink. Untuk hyperlink, kita cukup tambahkan mungkin di paragraf saja ya. A saja, lalu tekan enter. Nanti ada hyperlinknya. Nanti ada tanda petik 2. Tinggal di paste saja yang link yang sudah kita copy teman-teman. Hyperlinknya ya. Nah, di sini ada a slash teman-teman untuk hyperlinknya. Kalian ingin menghyperlink di bagian mana sih? Kalau hanya seperti ini saja, nanti akan terjadi seperti ini. Jadi tidak ada hyperlinknya. Yang ingin saya hyperlink ini, coba kita tambahkan klik di sini. Klik di sini, contohnya ya. Tapi setelah slash a ya, teman-teman. Di sini kan a, lalu ditutupi dengan slash a-nya. Ingat, hyperlink itu ada di dalamnya, tapi lebih enaknya kalian tekan a saja. Jadi pada saat kita save, nanti ada di sini tidak ada spasi ya. Kita kasih jarak spasi kali ya di bagian sini. Kasih spasi. Nah, ada ya jaraknya ya. Lalu kita klik hyperlink, klik di sini. Nanti dia akan mengarahkan ke link yang kita hyperlinknya. Mungkin selanjutnya kita tambahkan gambar kali ya. Hyperlink gambarnya, tapi pada saat kalian hyperlink pastikan gambarnya sudah ada ya teman-teman di dalam satu folder agar gampang mencarinya. Lalu kita tambahkan, mungkin kita ketik saja img, nanti kalian tekan enter saja. Untuk di sini ini adalah gunanya adalah untuk menampilkan gambarnya. src sendiri adalah untuk alamat gambarnya, alamat kalian simpan gambarnya kebetulan di dalam satu folder, jadi hanya menggunakan nama yang sama, mengcopy tulisan nama sama, tes PNG. Kalian copy kedua-duanya, tes titik PNG ya, seperti ini di dalam kurungnya. Lalu ini adalah alternatif bila gambar kalian itu tidak muncul. Jadi kita bisa memuatkan gambarnya di sini ya kalau tidak muncul. Misalnya kita tambahkan adalah gambar contoh alternatif. Jadi tulisan kalau misalnya gambarnya tidak muncul itu cuma ada tulisan seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kita buat dulu. Nah, ini dia, kita save nya, nanti gambarnya seperti ini. Kalau tiba-tiba internetnya lambat, nanti yang muncul adalah gambar contoh ini teman-teman. Ini adalah pembuatannya. Oke, mungkin biar tidak terlalu panjang dan tidak membosankan pelajaran kita hari ini, kita akan ketemu lagi di pelajaran selanjutnya untuk belajar berbagai macam fungsi-fungsi yang ada di HTML ini sendiri ya, sebelum kita masuk ke CSS-nya ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa untuk pelajaran selanjutnya. Bye-bye.